Bagaimana masjid yang di lokasi parkiran kuburan? Bolehkah menjadi tempat kita sholat? Ya. Kalau antara masjid itu dan kuburan ada pagar, kuburan-kuburan, masjid-masjid, dan ada pagar pemisah, maka boleh. Tapi kalau masjid itu di sekitar kuburan, haram. Kalau masjid jadi tengah-tengah kuburan, haram. Tapi kalau dia di parkiran, tapi kuburan-kuburan sudah ada pagar yang membatasi masjid ya di luar pagar tersebut, maka boleh, tidak ada masalah. Ibu saya minta dibelikan sebidang tanah di lokasi yang mudah dijangkau yang akan diperuntukkan sebagai kuburan keluarga, dan meminta apabila beliau meninggal agar dikuburkan di situ. Namun saya berpikir bahwa kita tidak tahu di mana kita akan meninggal, belum tentu di kata yang sama di mana ditinggal. Naam. Hukum asal boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Walaupun utamanya dikuburkan di kuburan kaum muslimin, itu utamanya. Ya. Tapi misalkan keluarga bikin area khusus keluarga, boleh-boleh saja. Sekali lagi boleh-boleh saja, walaupun utamanya dikuburkan di kuburan umum kaum muslimin, ya. Pembagian waktu itu penting karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan bersosial dengan media-media yang ada, tapi jangan lupakan sholat, jangan lupakan menuntut ilmu. Bayangkan di kajian masih sempat posting. Gila. Ini nih kadang-kadang kalau ustadznya lagi bicara masih sempat tuh. Blok M Square 956 IM with Ustadz Nuzul. Berarti kan dia nggak nyatet. Ngapain dia gitu misalnya? Harusnya kan nyatet, nggak sempat. Antum ada di mana? Ini kajian udah mulai gitu loh. Harusnya kan ditaruh, disimak, ditulis gitu loh. Ngapain balas-balas WA lagi? Ini kan tanda tanya besar. Dan itu terjadi real. Waktu ini penting. Al-waktu kas-sayf in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau anda tidak tebas, dia yang akan tebas anda. Kita akan ditanya oleh Allah. Tadi hadisnya sudah kita bacakan, kaki ini tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai kita ditanya tentang 4 perkara. Waktu kita habiskan untuk apa? Lalu dalam riwayat, masa muda kita habiskan untuk apa? Ini kan pengulangan dan penekanan, karena masa muda bagian dari waktu hidup kita. Itu ditanya sama Allah. Dan istri kita akan nuntut pada hari kiamat, suami kita akan nuntut pada hari kiamat, anak-anak ketika kurang perhatian, papanya sibuk dengan gadgetnya, mamanya sibuk dengan gadgetnya, akan tuntut kita pada hari kiamat kelak. Ketika dicek cuman haha hihi haha, untuk apa? Padahal Nabi SAW mengatakan wala tuqtirud dhahik, jangan terlalu banyak ketawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalba, karena banyak ketawa itu mematikan hati. Ustaz, tapi kan yang ketawa jempol saya mingkem kok ketika bahaya. Tetap aja waktu habis. Nabi kan mengatakan dalam hadis Tirmidzi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang, salah satu ciri kualitas agama kita itu bagus, kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau sudah obrolan di grup nggak jelas, apalagi cenderung haram, cut, selesai. Nabi sebutkan ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, minimal 2. Kaum yang tidak pernah minta di ruqyah, itu menandakan ketinggian sifat tawakalnya kepada Allah. Yang kedua, kaum yang tidak pernah meminta berobat dan diobati dengan cara kai. Tahu kai? Besi yang dipanaskan. Minimal itu. Tentu saja dia bertauhid. Ittiba'u sunnatin Nabi SAW. Kalau nggak ittiba'u sunnah, jangankan tanpa hisab, mau ke surga, mau ke telaga haud ke Nabi, jadi diusir sama malaikat.
Boleh. Jadi jangan sebutkan karena kelompoknya. Ya ikhwan fillah asalamualaikum. Tapi kalau orang berada di atas manhaj salaf, insyaallah dia akan jalan lurus masuk dalam surganya Allah. Bukan orang per orangnya, tapi manhajnya. Paham belum? Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana cara menasihati istri yang mudah sekali emosi dan marah? Nasihati diri kita dulu. Kalau istri mudah emosi dan marah, biasanya suaminya kurang lebih. Sahih? Karena tidak mungkin merpati dipimpin sama burung gagak atau burung merpati mimpin burung gagak. Kalau si istri si gagak, berarti jangan-jangan suaminya raja wali. Maksudnya lebih jelek daripada siapa? Jadi kalau pertanyaan gimana cara menasihati istri yang gampang emosi, nasihati diri kita dulu. Banyak istighfar. Kemudian bagaimana cara menasihati istri? Ucapan Nabi, istausun nisa khairan. Beri wasiat wanita dengan kebaikan, yaitu kasih dalil Quran. Kasih dalil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya marahnya istri tidak dikomentari. Cukup dengan apa ya, kawan? Diam. Boleh nggak usah dibacakan Quran? Boleh. Boleh ya, kawan. Jika istri antum marah, pegang ubun-ubunnya, bacakan surat Al-Baqarah, nggak apa-apa, boleh. Ini boleh, kawan, tidak ada masalah. Apakah salafi adalah salah satu dari 3 golongan yang masuk surga tanpa hisab? Dari 73 golongan. Akhi, ana mau nanya sama antum. Apakah orang yang ngaku salafi pasti masuk surga? Saya ulang. Apakah orang yang mengatakan aku salafi pasti masuk surga? Ya. Apalagi dijamin masuk surga tanpa hisab? Apa ada dalilnya? Sekedar pengakuan tidak bisa. Paham? Dakwah Ahlussunnah itu bukan iddia. Ahlussunnah itu dengan bukti. Tapi siapapun dia, di gunung maupun di lembah, di tengah lautan maupun di daratan, di tengah hutan maupun di keramaian, kalau cara dia beragama sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran, sunnahnya Nabi SAW, dengan pemahaman yang difahami oleh sahabat-sahabat Nabi berdasarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka dia dijamin akan masuk dalam surga. Bagaimana caranya supaya tidak mendapatkan musik dan bernyanyi kalau dulunya setiap hari, setiap waktu selalu melakukannya? 1. Hilangkan seluruh kaset recorder tentang musik. 2. Ganti dengan murotal. Ya, kemudian antum kalau biasa dengan murotal, dengan sendirinya tidak akan nyaman dengan musik. Anak dulu sama, saya sama. Apalagi musik ada Islami, selawatan, enak kan gitu. Saya kira itu cukup. Kenapa kata fitnah identik dengan perempuan? Di antara sekian makna fitnah itu adalah fitnah perempuan, tapi fitnah itu maknanya banyak. Fitnah bisa artinya kufur, syirik. Fitnah bisa bermakna musibah. Fitnah bisa bermakna tadi penyesatan. Fitnah bisa bermakna godaan perempuan. Fitnah juga bermakna syubhat. Maknanya banyak. Cuman Rasulullah membahasakan jelas, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Saya tidak tinggalkan satu fitnah yang lebih berat buat laki ketimbang perempuan, karena teksnya jelas gitu loh. Bahkan awwalu fitnah di Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israel itu perempuan. Gitu. Dan kenyataan sekarang. Sebagai wanita, apa hukum suka dalam diam dan suka memperhatikan jika tidak sengaja berpapasan? Maksudnya apa? Hah? Oh, maksudnya yaitu namanya terkesima. Makanya pandangan pertama halal, keduanya harus dihentikan. Itu. Dan itu terjadi pada zaman sahabat. Pernah Fadl ibn Abbas terkesima, makanya dipelokin sama Rasulullah, masih juga ngelihat lagi, dipelokin. Akhirnya, ya Fadl, iyyaka wan nadrah fa innalakal ula falaysa laka saniyah. Waspada kepada mandang perempuan. Yang pertama kebetulan itu milikmu, yang keduanya setan. Itu. Yaitu 2 orang yang bersaudara dari kalangan Bani Israel. Yang satu rajin ibadah, yang satu suka berbuat dosa. Nah, suatu ketika
Ya, saudara yang rajin ibadah ini melihat saudaranya berbuat dosa yang besar, tidak dapat ditolerir, maka dia pun memberikan nasihat, berhenti. Tapi saudaranya itu tetap membalas dengan mengatakan, apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku? Apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku? Demikian. Biarkan aku dengan urusan aku dengan Tuhanku. Maka marahlah ini. Marahlah saudaranya ini, lalu berkata kepada saudaranya itu, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Kurang kesabaran, mengikuti emosi. Dia katakan perkataan itu, dia lontarkan perkataan itu kepada saudaranya, yang menyebabkan Allah murka hingga dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Masuk neraka gara-gara marah kepada saudaranya berbuat Jadi marah-marah itu memang menimbulkan mudarat. Apa kata Nabi? Laisa syadidu bisur'ah, walakin asy-syadid may yamliku nafsahu indal ghadab. Yang namanya kuat itu bukanlah kuat bergulat, berkelahi, bukan. Tapi yang kuat itu adalah yang dapat mengendalikan dirinya ketika dia marah, mengendalikan emosinya, ya, mengendalikan amarahnya. Itu memang berat, ikhwan fillah, ya, memerlukan kekuatan, bukan kekuatan badan, tapi kekuatan mental, hati, jiwa. Nah, di situ diuji seseorang. Ya, bagaimana dia dapat mengendalikan hatinya, bagaimana dia dapat mengendalikan hawa nafsunya. Sementara hawa nafsu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mendorong manusia untuk berbuat buruk. Dan marah itu hakikatnya adalah marah yang tidak pada tempatnya, itu hakikatnya memperturutkan hawa nafsu. Maka jangan marah. Emosi itu harus kita redam. Nabi bersabda kepada atau berwasiat kepada seseorang yang meminta nasihat kepada beliau, tapi tidak usah panjang-panjang. Nabi berkata kepadanya, la taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Marah itu tidak perlu diperturutkan. Ya, kita semua pasti punya emosi, tapi yang buruk adalah emosi yang diperturutkan. Kita semua punya hawa nafsu, tapi yang buruk itu adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Kita semua punya rasa cemburu, tapi yang buruk itu adalah cemburu yang diperturutkan. Kita semua punya rasa malas, tapi yang buruk itu adalah malas yang diperturutkan. Maka jangan turuti kemarahan, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam agama ini, laisa alaihi amruna, yang bukan bagian dari perkara kami, cuma dimasukkan orang pada zaman kita, dimasukkan ke dalam urusan agama padahal bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Tertolak. Nabi bersabda telah tertolak. Maka jangan sibukkan dengan amalan yang tertolak. Sibukkan dengan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal soleh itu, Pak, syaratnya ada 2. Sebuah amalan dikatakan amalan soleh, syaratnya 2. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Ikhlas dan benar. Dan kapan dikatakan benar? Kalau mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ada umat Nabi Muhammad yang mau meminum telaga, tapi dihalau oleh para malaikat. Dihalau. Mau minum dari telaga tapi dihalau. Maka Nabi SAW mengatakan, ummati, ummati, itu umatku, itu umatku. Kenapa dihalau dari telaga Al-Kautsar ini? Lalu para malaikat mengatakan, atau dalam riwayat lain disebutkan, tidak disebutkan siapa yang mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu, wahai Muhammad, apa yang mereka buat-buat setelah kamu meninggal. Dari hadis ini, Pak, berarti orang yang membuat perkara-perkara dalam agama itu tidak minum telaga. Diusir dari telaga. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari sini kita katakan, mari kita sibukkan dengan yang sudah ada saja. Kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u, udah ikut saja. Ikuti apa yang sudah ada. Wala tabtadi'u, jangan buat-buat yang baru. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam At-Tabrani, Nabi bersabda, ma baqiya syai'un. Dan hadis ini hasan, riwayat sanadnya hasan. Nabi bersabda, ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, ma yuqarribukum ilal jannah,
wa yubaidukum minan nar. Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang dapat mengantarkan kepada surga dan apa saja yang bisa menjauhkan kita dari neraka illa waqad buyyina lakum, kecuali sudah dijelaskan semuanya. Nabi wafat, Pak, tidak ada kebaikan kecuali sudah dijelaskan. Maka kalau ada pada zaman kita sebuah ritual dianggap baik oleh kita sekarang ini, tapi tidak pernah dilakukan Rasulullah, kan muncul tanda tanya, dari mana ini asalnya? Karena kalau ini baik, ya siapa yang pertama kali akan mengajarkan kebaikan ini? Tidak mungkin tertinggal, tidak mungkin ada tersisa. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya bekerja di sebuah perusahaan servis mobil. Ana sering diberi tips oleh pelanggan yang punya mobil. Bolehkah tips tersebut saya terima? Tidak boleh, haram, ini riswah. Dan kalau dia terima ini, uang suap ini, Rasulullah telah menjanjikan dia dalam hadis yang oleh Imam Ahmad, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang memberikan dan yang menerima riswah tadi dalam neraka. Kan kasihan, gara-gara 10.000 Anda masuk neraka. Apa hukumnya kalau kita memakai kartu kredit 0%? Apakah itu masih termasuk riba? Apa yang dimaksud dengan kartu kredit 0%? Hah? Ada kartu kredit 0%? Cicilannya sesuai harga, tapi kalau terlambat Anda bayar, nggak mungkin denda itu dinolkan oleh kartu kredit tadi, karena mereka kaya dari riba itu. Riba kartu kredit itu riba denda keterlambatan. Kalau dalam kartu kredit itu dihilangkan klausul atau pasal penalti tadi, terlambat membayar tidak ada denda, itu baru betul. Apa hukumnya menerima beasiswa dari bank? Tidak akan berkah belajaran Anda, ya, kecuali Anda orang yang tidak mampu untuk mendapatkan beasiswa yang halal atau biaya sendiri yang halal, dan ilmu yang Anda pelajari tadi ilmu yang berguna untuk umat, ya, maka boleh, karena uang riba tadi boleh untuk fakir miskin. Tapi kalau Anda ada beasiswa yang halal atau mampu biaya sendiri, haram Anda terima beasiswanya. Hadis yaitu an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian daripada iman, telah dicari oleh para ulama sumbernya tapi nggak ketemu. Di kitab-kitab hadis manapun, dari yang paling sahih sampai yang paling dhaif nggak ada, karena memang ternyata nggak ada sanadnya. Jadi kalau ada sanadnya masih bisa cari, tapi ternyata nggak ada sanadnya, hanya slogan saja. Slogan orang-orang yang menganjurkan untuk kebersihan, artinya maknanya bagus ya, supaya orang itu menjaga kebersihan. Ini loh iman, kalau engkau beriman jaga kebersihan gitu. Kalau nggak menjaga kebersihan berarti kurang iman atau nggak ada iman. Artinya maknanya bagus, motivasi untuk kebersihan. Nah, kalau sekedar motivasi seperti itu ya tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau dia mengatakan ini hadis Nabi, ini perkataan Nabi, qala Rasulullah an-nadhafatu minal iman, ini tidak boleh. Ya. Nah, jadi intinya adalah kalau itu slogan, ya, slogan. Bismillah. Ustadz, seseorang membeli kendaraan cash tapi uangnya hasil dari pinjam di bank dan diangsur selama 3 tahun, Ustadz. Pertanyaan yang berikutnya adalah seorang yang meminjam uang di bank dan otomatis banknya yang dipinjam adalah bank ribawi. Jadi meminjam sekian kembalinya lebih. Ini riba dan itu disepakati para ulama keharamannya. Dia pinjam uang untuk membeli kendaraan, ya, kemudian cash kendaraannya, lalu dia mengangsur ada bunganya, maka perbuatan seperti ini meminjam dengan transaksi riba ini adalah haram jelas. Adapun membeli kendaraannya dengan cash, maka ini tidak ada masalah.
Yang dilarang di sini adalah meminjam yang ada transaksi ribanya. Ustadz, bagaimana hukumnya makan di rumah makan yang pemiliknya memasang semacam jimat, mungkin untuk penglaris, Ustadz? Ya dihindari kalau bisa. Karena apa? Karena itu kesyirikan. Jimat itu kesyirikan. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, pelaris, selamat dari mara bahaya dan lain sebagainya, itu adalah semuanya termasuk kesyirikan. Jadi kalau kita melihat seperti itu, maka cari warung yang tidak ada hal seperti itu. Ya, tapi kalau terpaksa nggak ada lagi yang tempat untuk makan kecuali itu, ya sudah, ini fattaqullaha mastata'tum. Kalau bisa kita nasihati, ya kita nasihati. Kalau tidak, ya sudah, kita ingkari dengan yaitu hati kita. Allahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ketika separuh usia ini sudah terlalu banyak dosa yang diperbuat, amalan apa yang memperberat timbangan kebaikan dengan lebih cepat menghapus dosa-dosa tersebut? Pertama, tobat. Tobat dari seluruh dosa. Boleh secara umum, boleh dirinci detil. Yang keduanya, banyak-banyak melakukan kebaikan. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah pun dilaksanakan. Jauhi seluruh dosa, baik yang haram termasuk yang makruh, tinggalkan. Bahkan yang mubah, bila itu melalaikan, tinggalkan, isi dengan sesuatu yang minimalnya sunnah. Itu semuanya bisa menghapus dosa dan kesalahan, karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Ada seorang ibu tidak sholat sampai meninggal dunia, tapi punya anak soleh dan membadalkan haji ibunya. Apakah ini bermanfaat untuk ibunya? Bermanfaat, insya Allah, ya. Selama ibunya tidak sholatnya itu bukan karena mengingkari kewajiban sholat. Kafir atau tidaknya orang yang tidak sholat ikhtilaf, tapi jumhur ulama menyatakan tidak kafir selama dia meyakini kewajibannya. Baru semua ulama sepakat kalau dia tidak sholat karena ingkar kepada kewajibannya, walaupun sholat, ya itu mah tetap kafir. Tapi kalau orang tidak sholat bukan karena ingkar terhadap kewajibannya, ulama ikhtilaf. Jumhur ulama menyatakan tidak kafir. Apa boleh memanfaatkan fasilitas barang-barang perusahaan untuk kepentingan pribadi? Kalau orang yang berwenang di perusahaan itu membolehkan, itu boleh. Umpamanya kita manajer atau GM, dikasih mobil 2, ini bebas, kamu pakai pribadi, mau pakai dinas terserah, mau pakai keluarga juga boleh. Itu aturannya. Mau pakai hari kerja boleh, hari libur juga boleh, terserah. Maka bebas, boleh. Tapi kalau ini khusus ya untuk pekerjaan. Kalau di luar pekerjaan untuk kepentingan pribadi nggak boleh pakai ini, maka nggak boleh. Jadi halal haramnya tergantung kebijaksanaan si penanggung jawab. Kalau dia membolehkan, boleh. Kalau tidak membolehkan, ya tidak boleh. Kalau orang bersin, apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kadangkala melihat orang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, kita tegur dia enggak? Enggak. Itu berarti kurang sesuai dengan sunnah. Kau seharusnya, Mas, sunnahnya itu baca alhamdulillah. Iya, saya bukan ahlus sunnah. Ya, baca alhamdulillah karena bukan ahlus sunnah. Kata Abdullah bin Umar mengatakan kepada orang yang ketika bersin mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kata Abdullah bin Umar, wa nahnu naqul alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah walakin ma hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, iya, kita juga mengatakan segala puji bagi Allah dan salawat serta salam untuk Rasulullah. Tapi nih, Nabi nggak ngajarin kayak gini sama kita kalau bersih, nggak kayak gini. Salawat, iya kita bersalawat.
Cuma nggak kayak gini Nabi. Nabi itu ngajarin kalau kita bersin mengatakan alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Ini kita bicara sesuai dengan sunnah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Dengar nama Nabi Muhammad bengong. Antum dengar nama Nabi Muhammad diem doang. Nggak sesuai sunnah. Dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Belum sholawat juga jemaah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tapi ingat, sesuaikan kita apa yang diperintahkan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dituntut sekali lagi. Kita nih pelan-pelan. Yang udah ngaji, ingat ilmunya buat diamalkan, bukan untuk gaya. Ana Ustaz, alhamdulillah sudah hafal hadis ada 225. Yang diamalkan baru 2 Ustaz. Apa? Nikah 4 Ustaz. Masya Allah. Ya. Itu yang diamalkan sama dia. Yang lainnya belum mampu Ustaz. Dalam kita beragama, dalam kita mengamalkan, dalilnya ada nggak? Kalau nggak ada jangan ikut. Siapapun dia, ustadz ke, syekh atau imam atau yang lain. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Ikuti apa? Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Semua imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semua mengatakan demikian. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasul, buang pendapatku semuanya. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nggak boleh bagi orang untuk mengambil pendapatnya imam kalau sudah ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua pendapat, semuanya batal kalau dari sunnah Rasulullah. Semua pendapat. Idza warada al-athar batala an-nazar. Bila sudah datang athar, maka batal sudah semua pendapat itu. Coba antum berusaha sebagai seorang muslim dan muslimah agak kritis gitu. Jangan ikut-ikutan dalam kita beragama. Sebab kalau enggak, kita akan sesat. Kita hidup hanya sekali, dan yang kita inginkan semuanya kita akan masuk surga. Jangan kita ikut-ikutan. Allah melarang kita, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Minta hujah, minta dalil. Orang ngomong begini, dalilnya mana? Ketika orang-orang Yahudi, ketika orang-orang Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa yang masuk surga itu Yahudi dan Nasrani. Kata mereka, Nabi di depan Nabi SAW, orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Bukan Nabi celah atau Nabi tanya. Nabi tanya apa? Dalil. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, surah yang kedua ayat 111, Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Kalau yang bawa mushaf Al-Quran dilihat benar atau tidak itu. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mereka berkata tidak masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kemudian kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mana bukti kamu, mana hujjah kamu, mana dalil kamu jika kamu orang-orang yang jujur. Nggak bisa mereka keluarkan dalil, nggak bisa mereka keluarkan hujjah. Maka agama ini agama dalil, agama hujjah. Dalam beragama, dalam beribadah, dalam berdoa, ngikuti orang, nggak punya ilmu, nggak punya dalil. Dalam kita beragama harus sumbernya dalil dari Quran. Quran sudah jelaskan semuanya ini. Dalilnya mana? Dalam kita beragama, hujahnya mana? Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Nggak boleh kita ikut-ikutan kepada orang kalau kita nggak punya dalil. Nggak boleh dalam Islam. Antum lihat dalilnya. Antum catat, antum lihat. Yang pertama dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36.
Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanu anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu, karena sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi kita dalam beragama ini jangan ikut-ikutan. Imam Sufyan Tsauri itu, gelarannya Amir Mukminin fil hadis. Hafalannya 300.000 sampai 1 juta hadis. Tapi orang tak kenal siapa Imam Sufyan Tsauri. Kenapa? Dia selalu menyembunyikan diri, tidak menampakkan dirinya sebagai seorang alim. Kita, Allah, baru aja belajar tahsin, tak ada lagi orang di Sidoarjo ini bacaan paling mantap kecuali kita saja tuh. Begitu dengar imam baca, mata tak ke tempat sujud tuh, kuping ke dekat imam. Shotnya kurang sangkut, bukan shot, shot itu agak salah. Nah, salah semua bacaan orang. Afwan Ustadz, bagaimana cara mengatasi syahwat yang besar, di mana dalam hal ini saya sudah mencoba berpuasa Senin Kamis, Daud dan sebagainya. Saya juga belum ada istri. Ini masalah antum nih. Puasa sudah, Senin Kamis sudah, Nabi Daud sudah. Apa yang belum? Punya istri. Itu yang masalahnya antum. Ya. Cepat cari istri, tapi jangan banyak pilih. Kalau dapat wanita soleha, turunan baik-baik, ya anak orang kaya pun tak masalah, ya dokter pun tak apa, kalau ada dia ada mobil pun tak masalah, karena itu siapanya banyak pilihan lah, ya. Kalau dapat satu aja tak dapat menurutnya, ya perjuang ya ki, tapi kalau nak cari itu pun sesuai pula keadaan diri. Ini kadang-kadang ikhwan ni nak milih tak tanggung, Ustaz bisa carikan akhwat tak? Yang apa? Yang habis 30. Yang habis 30 juz. Ente? Juz 30 Pak. Gitu. Lumayanlah bertemu Pak. Kan satu kupu juz 30 juz. Kan gitu. Kan bertemu tuh. Jadi 30-nya tetap satu. Juz 30. Anda dapat berapa? Juz 30. Istrimu 30 juz. Kan sama-sama 30 di tengah Pak. Gitu. Allah. Cari itu, jangan terlalu banyak pilih. Ya. Tetap. Ya. Jangan suka WA. Ukti, bangun malam yuk. Ukti, antum bilang itu anak siapa? Antum bangunkan tengah malam. Ibumu tak pernah kau bangunkan malam, anak orang dibangunkan malam-malam. Bagaimana kalau dengan daging korban yang kita dah sembelih, ya, kita dah dapatkan daging korban tu, dan boleh atau tidak daging korban itu, kita dah kata tadi, dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk kita sedekahkan. Boleh tak kita sedekahkan atau hadiahkan kepada orang kafir? Jawapannya, boleh. Memandangkan bahawa ini adalah sedekah, dan sedekah berbeza dengan zakat. Kedua-duanya harta yang kita berikan kepada, antaranya fakir miskin. Tapi zakat hanya dikhaskan untuk asnaf dan kalangan orang Islam. Berbeza dengan sedekah, dia ada keluasan. Maka boleh sahaja kita nak sedekahkan orang kafir yang miskin, atau kita nak hadiahkan kepada orang kafir secara amnya, tidak ada masalah. Secara mentah atau setelah dimasak, tidak ada masalah. Walaupun kita kata afdalnya didahulukan saudara-saudara muslim. Karena sesungguhnya barang siapa yang menyembah Allah dengan kejahilan tanpa ilmu, dia akan merusak agama lebih banyak dibandingkan memperbaiki agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh cicitnya Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, man abadallaha bijahlin afsada akthar mimma yuslih. Barang siapa yang menyembah Allah dengan kebodohan, maka dia akan merusak lebih banyak dibandingkan memperbaiki. Ya, makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, aslu kulli syarrin al-jahlu bid-din. Pokok dari segala macam bentuk keburukan, apapun bentuknya keburukan tersebut, pokoknya, biang keroknya, sebabnya itu adalah apa? Al-jahlu bid-din, yaitu kebodohan, ya, tentang permasalahan agama. Ustadz, setelah salat subuh kita dianjurkan untuk berzikir sampai matahari terbit.
lalu mengerjakan sholat agar mendapatkan pahala haji atau umrah. Apakah ketika berzikir itu kita tidak boleh pindah dari tempat duduk? Boleh. Ya, zikir pagi misalnya. Kita kebetulan mau buang air kecil, kebelet. Boleh gak kita buang air kecil dulu? Boleh. Gak mesti harus berada di tempat tersebut kita katakan. Kalau kita misalnya gak enak, ya, terasa gak enak nih duduk sudah di sini, kita pingin pindah ke sebelahnya, boleh gak? Boleh banget. Ya, jangan berlebih-lebihan. Sederhana dalam masalah ibadah. Seperti itu. Ustaz, wanita salat di rumah apakah mendapatkan 23 rakaat seperti lainnya? 27 derajat atau pahala. Begini, ibu datang berjamaah di masjid mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki. Ketika ibu salatnya di rumah, berarti ibu melebihi pahalanya ketimbang laki-laki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kepada seorang perempuan yang bernama Ummu Humaid As-Sa'adiyah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana jika wanita mengerjakan pekerjaan rumah di waktu pagi sedangkan ia beristighfar dan tidak dihitung? Apakah ini termasuk berlebih-lebihan? Nah, kalau zikir pagi itu kan untuk istighfarnya itu ada hitungan tertentu. Meskipun kita katakan jumlah istighfar itu boleh kapan waktu pun kita beristighfar. Tetapi alangkah baiknya kalau untuk istighfar yang bagian zikir pagi, hendaknya hitungannya disempurnakan menjadi 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya itu dakwah mengalami zaman gak ada Facebook dan zaman setelah ada Facebook. Dulu itu zaman tahun 90-an itu adanya cuman HP, adanya cuman telepon rumah, ada itu cuman itu pager. Orang punya pager itu sudah senang. Sudah hebat ini orang muasa, bos besar. Iya. Paling banter itu apa? Hati. Masya Allah, dakwah tenang, daurah nyaman. Gak ada satu jamaah pun yang lagi taklim main-main HP. Gak ada. Sekarang Bu, Masya Allah, apalagi ibu-ibu, karena mentang-mentang dihijab. Tapi di sono Pak, di sono, di sini gak ada. Nah, itu. Dan kita temukan sekarang orang itu lebih betah diajak untuk keburukan daripada kebaikan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Al-Qur'an ini dicampakkan, tidak dibaca, atau dibaca tapi tidak direnungkan, atau direnungkan tapi tidak diimani, diimani tapi tidak diamalkan. Makanya hak Al-Quran kepada kita ada 5 minimal. Dibaca nomor 1. Nomor 2, dihafalkan minimal cukup untuk kita sholat. Dan Pak, minimal juz 30 juz. Apa juz 30? Ya juz 30 lah. Itu. Jangan, ya Allah sekarang inna kulhu. Capek sendiri antum sholat. Ya. Terus kemudian kita disuruh untuk merenungkan, mengimani dan mengamalkan. Antum jangan berharap lepas dari omongan orang, lepas dari pantuan orang, lepas dari kritikan orang. Rasulullah yang maksum saja, jangankan Rasulullah Pak, Allah aja ada yang gak suka. Ada gak yang gak suka? Ada. PKI PKI itu gak suka sama Allah. Gitu. Makanya kata Imam Ibnu Hazm, siapa yang menempatkan dirinya tidak ingin dikritik dan diomongin orang, sejatinya dia adalah orang gila. Makanya siapa yang ingin bebas dari kritikan omongan orang, gimana enaknya? Gendengo. Gila aman. Ada orang yang ngomongin orang gila? Gak ada. Mau gak pulang seminggu gak ada yang ngomongin, gak mandi gak ada yang ngomongin, gak sholat gak ada yang ngomongin. Gendeng. Itu. Bagaimana obat kumur yang ada kadar alkoholnya? Jawabannya tadi sudah kita jelaskan. Tidak semua alkohol ini memabukkan. Bukan alkohol, bukan homer. Alkohol bukan homer. Bedakan antara alkohol dan minuman beralkohol.
Ya, tidak pernah. Jadi obat kumur ini bukan alkohol. Ya, dan setahu saya alkohol pada obat kumur ini berbeda dengan alkohol yang ditambahkan pada makanan. Ini berbeda, pada minuman berbeda. Apakah Alzheimer sama dengan pikun? Alzheimer sama dengan pikun? Jawabannya tidak sama. Kalau pikun itu lupa biasa, Alzheimer ini diagnosa penyakit. Diagnosa penyakit, terjadi penurunan atau degenerasi saraf dan otak, ya, sehingga dia sarafnya mengalami lumpuh dan mengalami penurunan fungsi, sehingga dia mengalami gangguan memori, susah ngapal, susah nginget dan sebagainya. Kalau Alzheimer ini sudah penyakit dan penyembuhannya butuh bersabar, ya. Berbeda dengan pikun ya bisa diobati. So, kita juga kadang-kadang pikun ya, kadang-kadang pikun ya. Kita pikun dengan akhirat ya, pikun ya. Kemudian pikun dengan urusan-urusan macam-macam, lupa-lupa ya, pura-pura pikun. Ya, jangan pikun punya istri di rumah. Bahaya. Makanan yang halal tetapi proses cara pembuatannya sadis. Apakah halal? Ya. Makanan halal tapi cara pembuatannya sadis. Ini apa dulu nih makanannya nih? Ya, pembuatan sadis, tempe diinjak-injak, sadis banget ya. Sadis, ya kan? Gimana maksudnya ya? Mungkin maksudnya adalah hewan kali ya, hewan yang mungkin dibunuh dengan cara yang sadis ya, dengan cara yang sadis. Kalau hewan dibunuh kalau hewan pembunuhannya dengan cara selain yang syariat sudah terapkan, ini makanya hukumnya haram berarti ya. Tidak disebut nama Allah, kemudian tidak terputus dua wajdain, terputus dua urat utama, kemudian tidak disebutkan nama Allah, la taqulis mimma lam yuzkar ismallahu alaihi, janganlah kalian makan orang yang tidak disebutkan nama Allah pada hewan tersebut ya. Masuk juga namimah, kajian-kajian dipotong-potong, ditrim, di-merge, disambung-sambung, kemudian diadu dengan kajian ustadz aliran lain, seolah-olah ustadz ini membantah ustadz fulan. Ini termasuk ada domba, walaupun mungkin ada kebaikannya untuk menampakkan kebenaran, tapi ustadz tersebut belum tentu ridho, dan para komentator mereka emosi, kemudian terjadilah chaos secara maya. Keluar darinya lisan atau tulisan-tulisan, komentar-komentar yang tidak beradab dan menghinakan ustadz-ustadz tersebut dan memecah belah kaum muslimin. Maka bentuk namimah itu beragam. Dan tidak ada seorang tukang namimah, tukang adu domba, melainkan dia pasti telah rutin melakukan ritual ghibah sebelumnya. Pasti itu. Ini pertanyaan Masya Allah ya. Anak gambarinya azab kubur dihapuskan sesudah kita taubat. Taubatnya di dalam kuburan tak? Hah? Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa. Ya, jadi kalau orang udah dikubur, diazab, itu ya minta ampun, mesti ampuni saya, ampuni. Ya itu nggak ada faedahnya kayak gitu. Ya. Atau mungkin maksudnya begini, saya suka maksiat. Misalnya, kemudian saya taubat, apakah saya diampuni gitu? Ya insya Allah diampuni kalau taubatnya benar. Dan insya Allah tidak ada azab kubur kalau betul tauhidnya dan selamat gitu ya akidahnya. Bolehkah yang berkorban tidak hadir semasa upacara korban dilaksanakan? Apa hukumnya? Ini kita kata tadi, afdalnya kalau kita yang berkorban, kita yang sembelih sendiri. Laki atau perempuan, afdalnya kita sembelih sendiri. Tetapi kalau tak mampu, tidak ada masalah untuk kita wakilkan. Kalau kita paling tidak dapat hadir, itu lagi bagus. Betul atau tidak? Apa kelebihan bila kita datang, walaupun kita tak sembelih, tapi kita hadir? Kita hadir sendiri ketika sembelih. Apa kelebihan dia? Siapa yang tahu? Saya ingat jawapan dia logik. Kita tak nak sembelih, kita takut, kita tak reti. Tapi paling tidak kita kata hadirlah. Apa tujuan? Syiar untuk kita hidupkan. Ini satu syiar. Bila kita sembelih itu satu syiar.
Maka kita turut sama meramaikan, kita raikan. Kemudian ada yang bertanya, saya ingin bertanya tentang adakah dibolehkan harga satu bahagian korban dikongsi bayar antara ahli keluarga yang lain. Contoh, saya dan adik-beradik berkongsi duit untuk membayar nilai satu bahagian korban di kampung kami. Kita kata boleh dengan syarat mereka daripada satu keluarga. Dengan erti kata daripada kalangan ahli keluarga di bawah tanggungan nafkah. Itu syarat dia. Di bawah tanggungan nafkah si suami atau si bapa. Kena di bawah tanggungan nafkah. Kalau sekiranya mereka masing-masing sudah bekerja, berdikari, masing-masing menanggung nafkah keluarga masing-masing, dia orang tak boleh kongsi-kongsi. Sebab mereka dah jadi dua keluarga yang berbeza. Ada beberapa dosa yang dia dihukum oleh Allah sebelum dihisab. Dan semuanya kalau kita perhatikan kembali bermuara kepada tindakan kezaliman dan kesombongan seorang hamba. Nabi SAW pernah menyebutkan al-mutakabbir, orang yang suka sombong, kelak dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi seperti lalat kecil. Kemudian dia berjalan bersama yang lain, diinjak, ketendang, kadang kesempar, sementara yang lain nggak merasa. Sehingga dulu waktu di dunia dia merasa besar, di akhirat dia dibuat kecil, kesandung-kesandung sama kawan-kawannya, dan mereka nggak merasa. Coba betapa hinanya orang ini. Dan semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW menekankan, jadilah seorang hamba yang punya belas kasihan kepada yang lain. Dan salah satu di antara bentuknya, hati-hati jangan sampai mengambil harta orang lain secara zalim. Rumah hasil KPR ini rumah yang halal. Kenapa masuk rumah yang halal? Karena rumah ini hasil jual beli. Kita sudah beli dari developer dengan cara DP dulu. Setelah DP, kekurangannya dilunasi oleh bank. Sama seperti ini. Ada sebuah tanah pinggir rumah saya, mau dijual. Saya tanya berapa duit? 500 juta. Baik, tunggu saya dapat duit. Saya DP dulu 10 juta. Kekurangannya 490 juta. Saya cari kawan yang bisa ngutangi. Ketemulah Mukidi. Wahai Mukidi, saya utang 490 juta. Bisa enggak saya mau beli tanah sebelah? Oh bisa. Langsung dicairkan Mukidi untuk beli tanah itu. Tapi Mukidi minta nanti tolong dilunasi hingga 600 juta. Berarti tanah ini halal atau haram? Halal. Karena ini saya dapatkan dari hasil membeli ke pemilik, bukan dari hasil utang. Meskipun uang yang saya bayarkan melalui utang Mukidi. Nah, 490 yang dikasih Mukidi ini uang halal karena uang utang piutang. Yang haram tambahannya, Mukidi minta 110 juta sehingga jadi 600. Solusinya gimana? Yang bisa kita lakukan adalah menawar kepada Mukidi agar bunganya dihilangkan. Saya sampaikan kepada Mukidi, wahai Mukidi, ittaqullah, hapuskan ribanya. Kalau misalnya dia terus bertobat, menghapus, alhamdulillah. Di saat semua hamba membutuhkan kasih sayang Allah, ada sebagian di antara hambanya yang ditantang perang oleh Allah. Yang kita tanyakan adalah kira-kira berapa persen orang semacam ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Salah satunya pemakan riba. Karena itulah kenapa mereka mendapatkan tantangan perang semacam ini. Karena orang ketika memakan riba, dia mendolimi sesama manusia, tapi dengan cara yang legal. Bisa nggak pemakan riba, padahal itu tindakan dolim, kemudian diperkarakan di pengadilan? Pak, ini kemarin mengambil uang saya dengan cara akad ribawi, tolong jebloskan ke penjara. Nggak masuk itu Pak, nggak bisa. Sehingga dia terlindungi, kebal dari hukum. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman sebelum dia dihisab. Bagaimana hukumnya berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Tidak pula ada hadis Nabi SAW berkorban khusus untuk yang sudah wafat. Tidak ada hadisnya. Namun agar orang tua kita yang sudah wafat mendapatkan pahala berkorban, caranya bagaimana? Kita yang berkorban, kita niatkan untuk mereka juga. Satu kambing
itu mencukupi. Seseorang berkorban tapi dia niatkan untuk seluruh keluarganya, anak istrinya dan orang tuanya, semuanya dapat pahala, baik mereka masih hidup maupun yang sudah wafat. Insya Allah dapat pahala yang sama. Apakah syah haji dari hasil undian? Tergantung. Undian ada yang halal, ada yang haram. Contoh undian yang haram sebenarnya judi. Mungkin 30 orang, masing-masing setor 1 juta. Kemudian diundi siapa yang menang. Ini bukan arisan ya. Kalau arisan kan nanti bergilir. Tapi ini undian. Lalu yang menang dialah yang pergi haji. Itu judi namanya. Kalau dia tidak keluar biaya apa-apa, misalkan dari kantor, dari perusahaan mau memberangkatkan haji dengan cara diundi, karena nggak mungkin memberangkatkan semuanya, bergilir dengan cara diundi. Yang sudah diikut undian sekarang, tahun depan dia nggak ikut lagi karena dia sudah berangkat, maka tidak apa-apa. Dalam sekolah umum saat ini banyak yang mewajibkan siswa untuk membayar kurban senilai yang diminta oleh sekolah. Apakah hal tersebut dapat terhitung pahala kurban bagi murid-muridnya? Kalau seekor kambing dari 1 orang sah. Kalau lebih dari 1 orang tidak sah. Jadi kambing itu hanya untuk 1 orang. Sapi maksimal 7 orang. Kurang dari 7 orang tidak masalah. Yang penting jangan lewat 7. Tapi kalau satu kelas 40 orang 1 ekor kambing, itu namanya sedekah. Jadi harusnya guru-guru ini paham, ini bukan korban tapi sedekah. Boleh saja mereka sedekah, misalkan kasih kepada seseorang, kemudian orang itu yang niat berkorban. Jadi dia dapat pahala korban, mereka dapat pahala sedekah, tidak dapat pahala korban. Kita disuruh oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama jembatan kita untuk mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Camkan ini baik-baik saudaraku, bahwa tujuan utamanya bukan berhenti di ulama selesai, tapi tujuan utamanya ulama ini mengantarkan kita kepada mana yang sebenarnya diamalkan Rasul, mana sebenarnya yang diajarkan Rasul. Bagaimana hukumnya orang yang sudah hijrah dan rajin mengaji namun masih memakan harta riba, bertabrakan dengan apa yang dia lakukan dan apa yang dia ketahui ilmunya. Riba adalah dosa besar di antara dosa besar yang menghancurkan dan memusnahkan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala menabuh genderang perang dengan orang yang bertransaksi riba. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak berhenti melakukan praktek riba, maka izinkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Maka orang yang masih melakukan transaksi riba dan dia tahu itu haram, itu adalah orang yang diperangi Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu bertaubatlah dari transaksi riba. Maka di antara perbedaan pendapat para ulama, perbedaan pendapat para ustadz, perbedaan pendapat para dai, cari mana dai yang benar-benar mengantarkan kita kepada sunnah Rasul. Bukan mayoritas, bukan mayoritas. Karena kewajiban kita itu taat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita belajar dari para ulama, karena mereka lebih mengerti daripada kita. Kenapa harus kita belajar kepada para ulama? Karena mereka lebih mengerti kepada kita maka lebih mengerti daripada kita tentang sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita belajar dari mereka. Kita belajar dari ulama A, belajar dari ulama B, belajar dari ulama C. Ketika mereka berbeda pendapat, cari mana pendapat mereka yang menurut kita paling mendekati sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahabat kalau lihat temannya salah dibiarkan, khawatir menyinggung, khawatir tidak baik, khawatir retak dan seterusnya. Ini semuanya bisikan syaitan. Yang benar segera ingatkan. Itu bentuk cinta kita kepada sahabat kita. Dan sebagai sahabat yang baik ketika diingatkan justru bersyukur, alhamdulillah saya diingatkan, saya ada yang kurang, saya
tentu tidak sempurna. Ia merasa siapapun butuh nasihat, butuh diingatkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Bagaimana menanggapi seorang yang berbicara kita harus bermadhab? Ya, madhab tidak wajib, tetapi boleh. Ya, dalam mempelajari fikih, madhab itu boleh. Ya, tetapi tidak wajib. Seorang tanpa madhab langsung belajar ilmu, ya, langsung belajar fikih silahkan boleh. Yang penting berdasar kepada dalil. Ada salafnya, ada pendahulunya. Dalam pendapat ini dari Imam Ahmad demikian, dari ini demikian. Kemudian kita lihat, kita bandingkan mana yang kuat, itu yang kita ambil, itu yang kita amalkan, silahkan. Tidak harus bermadhab. Tetapi kalau mengambil madhab dalam rangka mempelajari dan sampai kepada yang paling rajih, paling kuat dalam setiap permasalahan, ini yang kita ambil. Silahkan, itu juga boleh, tapi tidak wajib. Seandainya mengambil madhab pun demikian, tetap tidak boleh menolak yang benar. Kita yang sudah mengambil madhab Syafi'i, kuat dengan madhab Syafi'i, bahkan mengatakan fikih saya dengan madhab Syafi'i, ini pun tidak boleh kemudian menolak kalau ada kebenaran yang lebih kuat. Ada fikih, ada ilmu yang lebih kuat datang pada kita, maka tidak boleh sombong, tidak boleh ditolak. Saya memiliki teman di mana dia sudah mengaji dengan manhaj yang benar, namun qadarullah teman saya sempat futur sampai kumpul main dan bersahabat dengan lawan jenis. Padahal sudah tahu ilmunya. Saya sebagai sahabat ingin mengingatkan, namun khawatir jika hatinya terluka. Ya, mohon solusinya. Tidak mengapa, jangan khawatir. Niatkan karena Allah. Sebelum menasihati, jelas bahwa nasihat yang ingin disampaikan adalah ilmu yang benar. Ya, ilmu yang benar. Kemudian niatkan dengan niatan yang benar karena Allah. Ambil cara yang benar di dalam menasihati. Ambil waktu yang tepat. Ya, situasi dan kondisi yang tepat untuk menasihati. Setelah itu bismillah, sampaikan dengan cara yang baik. Menerima alhamdulillah, tidak bisa diulang 2 kali, 3 kali dan seterusnya, sabar, ingatkan dengan cara yang baik. Ya, kalau sudah seperti itu kok dia sakit hati, dia tersinggung, itu antara dia dengan Allah. Kita sudah benar dalam segala sisinya, alhamdulillah. Itu kewajiban saya, itu bentuk cinta saya kepada sahabat saya. Bersumpah dengan menggunakan Al-Quran, yaitu bukan dengan mengatakan demi Al-Quran, bukan, tetapi diletakkan mushaf Al-Quran di atas kepalanya. Apakah ini ada contohnya? Ini sudah ditanyakan kepada para ulama kita, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Mereka mengatakan, saya khawatir ini perkara muhdats, perkara baru dalam agama. Tidak ada satu riwayat pun mengatakan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in bersumpah itu kemudian digunakan Al-Quran sebagai ininya. Ya, tidak ada. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau saya tidak khilaf, ini juga keluar fatwa dari Lajnah Daimah, komite para ulama yang mengeluarkan fatwa di Saudi Arabia. Mereka katakan ini perkara muhdats, perkara baru. Wallahu ta'ala a'lam. Perhatikan jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan satu orang itu mati 2 kali. Ini dibahas oleh para ulama. Ya, ada istilah orang sekarang mati suri. Ya, berarti matinya yang pertama kemudian dia hidup, itu belum mati. Itu belum mati, mungkin itu koma. Ya, itu mungkin koma. Meskipun sudah dideteksi misalnya jantungnya ya bergetar, Allah Maha Kuasa, tetapi sudah kepastian Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menjadikan satu orang itu mati 2 kali. Gak akan pernah. Ya, matinya orang itu hanya 1 kali. Kemudian setelah itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin. Jadi mati suri itu sudah dijelaskan oleh para ulama, itu bukan mati beneran. Ya, itu bukan mati beneran. Adapun masalah misalnya dokter mengatakan detak jantungnya tidak ada atau ininya nggak ada, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kalau saya tidak khilaf Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, matlul ghani dzulmun yuhillu 'iddahu wa 'uqubatahu. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Orang kaya yang berhutang kemudian dia menunda-nunda bayar hutang padahal sudah punya uang. Ada orang seperti ini? Ada, banyak. Sudah mampu bayar hutang ditunda-tunda. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sifat seperti ini yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu, menghalalkan kehormatannya untuk digibah. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Hanya korbannya saja yang boleh menggibahnya. Ya. Ada orang ini dia minjem hutang sama si A, kemudian nggak dibalik-balikin, hanya si A yang boleh menggibahnya. Adapun antum yang belum jadi korban hutangnya nggak boleh, nggak boleh. Baik, Allah taala a'la wa a'lam. Ustaz, apakah zakat perhiasan harus dikeluarkan setiap tahun? Jawabannya iya, selama belum berkurang dari nisabnya.
Kalau ditanya, bukankah ada perselisihan di antara para ulama? Jawabnya iya, perselisihan ada tentang zakat perhiasan. Tapi hadis Nabi tentu itu jauh lebih kita pegang. Ketika ada pakai gelang, apa ini udah dizakatin belum? Aisyah radhiyallahu anha kalau nggak salah. Apa mau nanti tanganmu dililit neraka? Itu berarti zakat itu tiap tahun selama belum kurang dari nisabnya. Nisabnya 85 gram. Kalau udah kurang dari itu, ya dia tidak wajib. Misalnya karena dijual ada kebutuhan, akhirnya harta perhiasannya nggak sampai segitu, ya tidak wajib zakat. Wallahu a'lam. Riba nggak ngerti, kesyirikan makin nggak ngerti. Loh, itu berarti berat banget dong ya. Itu makanya di antara para ulama termasuk fatwanya Syekh bin Baz, jihad paling utama hari ini jihad ilmu. Kenapa begitu? Karena tadi berapa banyak orang kesyirikan tidak tahu. Ya tadi riba tidak tahu, kesyirikan tidak tahu, dan Rasulullah SAW sabdakan itu. Ya, sayati zamanun ala ummati la yubalil mar'u min aina akhadhal mal amin halal atau min haram. Akan datang satu zaman pada umatku yang dimana orang nggak peduli dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Di antara makna hadis ini yang pertama adalah dia tidak peduli karena dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang kedua, di antara kandungan hadis ini, dia tidak peduli, dia tahu tapi nekat. Nah, ini lebih berbahaya. Ustaz, apa usaha istri apabila suami masih ada terlibat kredit di bank atau berniat untuk akad kredit di bank? Karena terkadang suami mau dengar tapi kadang suami nggak mau dengar. Apakah saya harus kerja diam-diam agar bisa makan dari yang halal? Ya, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin berikan hidayah kepada sang suami agar kemudian ya didoakanlah, sungguh-sungguh didoakan. Semoga kemudian dia berhenti, ya, nggak jadi atau dia berhenti dari melakukan transaksi-transaksi yang yang ribawi tersebut. Tapi ya ini tadi diantara pelajarannya, pelajaran pentingnya adalah bahwa dulu orang Quraisy tahu riba haram tapi nggak tahu kesyirikan. Sekarang riba nggak tahu, kesyirikan tambah nggak tahu. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah sikap kita terhadap ahlul bait yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW? Ya, ya tentu saja kita katakan tadi, kita ikuti selagi dia berpegang dengan sunnah Nabi. Ya, tapi kalau dia melenceng dari sunnah Nabi, ya tidak kita ikuti. Ingat ya, Imam Malik pernah mengatakan kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad. Siapapun orangnya bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak, alias nggak maksum. Illa sahibah hadzal qabr fa asyara biyadihi ila qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali penghuni kuburan ini, maka Imam Malik berisyarat kepada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Berarti kalau dia membawa kebenaran, maka kita hormati, kita bela, ya, kita muliakan karena dia ahlul bait. Tapi kalau dia mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada syirik misalkan, maka tidak kita ikuti. Ustadz, bolehkah titip salam pada saudara atau teman yang kafir? Iya. Nabi SAW bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Jangan kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Dan ini berlaku pula kepada agama selain Yahudi dan Nasrani. Jangan kita memulai salam dulu. Jelas? Kecuali kalau mereka mengucapkan salam, maka kita jawab dengan wa'alaikum. Jelas ya di sini ya? Ya, jadi tidak kita memulai salam dulu, tidak. Ustadz, jika kita memiliki perasaan suka dengan teman kita sendiri, artinya sudah kenal, apakah masih perlu ta'aruf? Yang nanya laki atau perempuan ya? Bingung sih. Kalau yang nanya laki-laki ya? Kalau yang nanya laki-laki ya sudah, datangi saja orang tuanya langsung, seperti Ali bin Abi Thalib tadi ya, datangi langsung. Ali kenal siapa itu Fatimah, kenal nggak? Kenal. Makanya ketika orang-orang Ansor menawarkan, wahai Ali, nikah saja tuh sama Fatimah, Ali nggak bilang, ah nggak, gua nggak mau. Enggak, Ali mau. Cuman apa? Ini masalahnya anak Nabi nih.
Ini gitu. Anak bukan anak orang biasa ini. Jadi kalau sudah kenal, datangi orang tuanya sudah. Gitu saja ya. Kalau misalkan dia perempuan, sudah kenal tuh sama laki-laki, ya. Ya apa? Ngomong ke bapaknya. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Banu Salimah ingin pindah ke dekat masjid. Rupanya terdengar oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Banu Salimah, langkah kaki kalian itu ditulis kebaikan untuk kalian. Maka pendengar itu mereka tidak jadi pindah. Kenapa? Karena yang lebih besar pahalanya, yang lebih panjang perjalanannya. Iya, Masya Allah. Jika orang yang selalu hatinya terpaut dengan masjid dan sholat berjamaah di masjid mendapat pahala, diangkat derajatnya dan digugurkan dosa-dosanya, dan juga dijamin matinya husnul khotimah dan masuk surga. Bagaimana dengan orang yang hanya bisa sholat di musola atau dilanggar? Aduh, sholat yang dilanggar Pak, nggak boleh. Masa sholat dilanggar Pak? Gini loh Pak, istilah musola itu adanya cuma di Indonesia Pak. Di Saudi sana, di Arab sana Pak, sekecil apapun masjid disebut masjid. Cuma ada masjid jami, ada masjid biasa. Masjid jami itu yang ditegakkan padanya sholat Jumat. Musola masjid juga. Jadi Bapak jangan menganggap, oh itu hadis keutamaan pergi ke masjid, saya cuma pergi ke musola. Sama aja, musola itu masjid, sama. Pergi ke masjid karena jalan pakai kendaraan karena udzur, seperti lagi lemas atau lagi sakit, insya Allah pahalanya sama Pak. Tapi kalau lagi sehat, mendingan jalan kaki. Kenapa? Karena Rasulullah SAW disebutkan dalam suatu riwayat Al-Bazzar, ada seorang laki-laki yang rumahnya sangat jauh dari masjid, di ujung awali sekitar 5 km, tapi tidak pernah absen dari satu pun sholat. Lalu dikatakan kepada laki-laki ini, bagaimana kalau kamu beli, kenapa kamu tidak beli kendaraan yang bisa melindungi kamu dari teriknya matahari di waktu siang dan gelapnya malam? Apa kata dia? Aku tidak suka. Aku ingin setiap langkahku menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Apa kata Rasulullah? Allah telah memberikan itu semua untukmu. Apakah mencela kebijakan bos di kantor atau sekedar membincangkannya termasuk perkara mencela penguasa? Enggak ke situ maksudnya. Maknanya konsep Islam di dalam mentaati penguasa apabila diterapkan kepada organisasi atau institusi yang lebih miniatur daripada sebuah negeri, sebenarnya kalau kita terapkan konsep mentaati penguasa, ini solid juga jadinya nih kelompok, luar biasa, keren juga gitu. Cuman apakah kita ketika tidak terima keputusan bos kita, dosanya sama seperti kita tidak terima keputusan penguasa pusat? Enggak begitu, enggak ke situ maknanya ya. Ingat, jangan kusut, kan selalu Anda bilang yang mazhab itu di perkara apa? Fikih, terus yang usul fikihnya, yang furu'nya yang furu' juga yang ijtihad, no. Awas, fikih, furu', ijtihad, no. Itu mazhab tuh. Adapun akidah dan manhaj, semua imam ahlus sunnah yang banyak itu sama konsepnya, nggak ada bedanya. Cuman ijtihad di furu' beda-beda. Yang dibilang, masalah ijtihad Imam Syafi'i dalam banyak kasus, ijtihadnya di A, kasusnya begini, ijtihad dia di kasus ini begini, ijtihad dia kasus ini begini. Seseorang yang dibilang Syafi'iyah, oke? Dia adalah orang yang mengikuti ijtihadnya Imam Syafi'i ini dalam perkara-perkara Nah, adapun di usul, akidah, manhaj, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, semuanya sama. Imam Ahlus Sunnah sama semuanya. Apakah imam mazhab hanya 4 yang fiqh? Soalnya Anda pernah baca buku, terdapat satu mazhab lagi dan namanya Ja'fariyah. Apakah itu ada? Ja'fariyah ini golongan Syiah. Nggak usah dianggap Ja'fariyah. Ya.
Imam mazhab itu apakah ada 4? Tidak, imam mazhab banyak, puluhan. Imam Tabari itu imam mazhab, dia punya mazhab sendiri, dia mujtahid mutlak. Imam Auza'i punya, Thawri punya, Ibnu Uyainah punya juga sendiri. Iya gak? Ibn Khuzaimah punya sendiri. Semua punya mazhab. Cuman apa? Cuman seolah-olah semua itu menyerap ke 4 yang paling besar dan umum, paling diberkahi. Paling diberkahi, ini paling banyak pengikutnya dan orang yang meneruskan konsepnya, gitu. Yaitu pada imam yang 4. Menyelamatkan diri kita lebih utama dari menyelamatkan orang lain. Ku anfusakum, pertama dirimu, baru keluargamu. Allah menyebutkan pertama dirimu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini teman, sementara masih belum jelas dia mau diajak untuk tobat atau tidak. Bisa jadi tidak demikian. Maka Anda lebih tahu tentang orang ini. Kalau Anda perlu mengingatkan dia, silahkan ingatkan dia. Tapi kalau Anda mengetahui bahwa ini akan berbahaya, akan menyeret kembali Anda kepada kemaksiatan yang sebelumnya, maka tidak mengapa seorang meninggalkannya. Ya, wallahu a'lam. Apakah berdosa apabila kita meninggalkan teman yang buruk tanpa memberitahukan kebaikan padanya? Kalau Anda bisa berdakwah, silakan berdakwah. Tapi jangan sampai Anda yang didakwai, ya. Jangan sampai Anda yang didakwai, ditarik. Orang yang naudzubillah min dzalik pernah menghisap, memakai yang terlarang, obat-obat terlarang. Itu kalau ada temannya yang tobat, itu tidak ada yang lebih sedih dari dia. Dan dia akan berupaya untuk menarik kembali kepada dunia kelam tersebut. Maka hati-hati. Ya, Anda ingin berbuat baik, tapi ternyata Anda diseret kepada yang kembali kepada perbuatan semula, maka Anda tidak mengapa meninggalkannya. Ya. Bahkan kadang-kadang wajib meninggalkannya. Anda kalau peringatkan, ingatkan. Bisa dengan WA, bisa dengan SMS, bisa. Dan mesti harus kumpul lagi, ketemu lagi. Ustadz, apa boleh kita berwudu dalam keadaan masih menggunakan cincin dan jam tangan? Apakah tidak perlu dibuka, dilepas? Ya, dilihat jam tangannya. Jam tangannya anti air atau tidak? Ya, tapi intinya yang dimaksud ini, intinya dalam berwudu itu mengenai bagian wudu itu terkena air atau tidak. Kalau terkena air, tidak usah buka. Ya. Apalagi jamnya memang tidak ada masalah kalau kena air. Tidak ada masalah, dia tidak membuka. Karena yang penting kan masuk air di dalamnya. Tapi kalau dikhawatirkan tidak sampai air itu ke tempat wudu, maka dia harus membukanya. Ya, wallahu a'lam. Ustadz, apabila pekerjaan kita sangat menyita waktu, apakah yang harus kita laksanakan? Memaksakan diri untuk beribadah, meninggalkan pekerjaan, atau harus mencari pekerjaan lain? Ini pertanyaannya, ibadahnya ibadah wajib apa ibadah sunnah? Kalau ibadah wajib nggak boleh ditinggalkan. Tapi kalau ibadah sunnah boleh, nggak ada masalah kita katakan. Misalnya antum sudah salat wajib, habis itu harus kekerjaan lagi, maka tidak mengapa. Yang penting wajibnya dulu. Tapi adapun misalnya yang berkaitan dengan qobliyah dan ba'diyah atau salat sunnah yang lain seperti duha atau tahajud, hukumnya apa? Sunnah. Artinya kalau kita meninggalkan, ya tentu kita katakan rugi iya. Tapi kita katakan dosanya enggak, sebagaimana yang dijelaskan oleh para fuqaha. Ustadz, bagaimana jika wanita mengerjakan pekerjaan rumah di waktu pagi, sedangkan ia beristighfar dan tidak dihitung? Apakah ini termasuk berlebih-lebihan? Nah, kalau zikir pagi itu kan untuk istighfarnya itu ada hitungan tertentu. Meskipun kita katakan jumlah istighfar itu boleh kapan waktu pun kita beristighfar, tetapi alangkah baiknya kalau untuk istighfar yang bagian zikir pagi, hendaknya hitungannya disempurnakan menjadi 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ustadz, wanita salat di rumah apakah mendapatkan 23 rakaat seperti lainnya, 27 derajat atau pahala? Begini, ibu datang berjamaah di masjid mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki. Ketika ibu salatnya di rumah, berarti ibu melebihi pahalanya ketimbang laki-laki, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kepada seorang perempuan yang bernama Ummu Humaid As-Sa'adiyah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam.
sangat berbahaya kalau misalnya seseorang menikahi wanita dan baru tahu wajahnya setelah akad nikah. Ketika lamaran yang didengar hanya suaranya saja, kelihatannya merdu, wah ini cantik berarti. Ternyata setelah menikah yang cantik hanya suaranya saja. Ini berbahaya ya. Makanya disunahkan untuk melihat wajah wanita sebelum menikah. Pada asalnya kita tidak boleh melihat perempuan, ya yang laki-laki ya. Pada asalnya tidak boleh melihat perempuan, kecuali kalau ada kebutuhan untuk itu. Ya, misalnya dalam jual beli, ya tidak mungkin kita jual beli tanpa melihat penjualnya. Ada yang bisa berjual beli tanpa melihat penjualnya? Tidak mungkin, ya. Dan itu sangat kita butuhkan, sehingga ya ini pengecualian. Atau misalnya ketika ya memberikan kesaksian, ketika seorang wanita memberikan kesaksian di pengadilan, maka seorang hakim harus melihat wajahnya. Kalau tidak melihat wajahnya, bagaimana hakim akan membedakan ini si fulanah ataukah si fulanah? Ada hajat lain, misalnya kita ingin menikahi seorang wanita, maka disunnahkan untuk melihat wajahnya. Apakah berdosa bila kita memandang seorang wanita yang berpakaian syar'i, yang wanita tersebut tidak memakai cadar? Jazakallahu khaira wa baraka fikum. Memandang wajah seorang wanita, ya, ini tidak diperbolehkan. Secara asal tidak diperbolehkan, kecuali ada kebutuhan untuk itu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Di dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu agar mereka menahan sebagian dari pandangan mereka dan mereka menjaga kehormatan mereka, menjaga farji mereka, kemaluan mereka. Kalau orangnya masih sudah nggak bisa dilacak lagi, ya ini berarti bentuk mengambil hak seseorang tanpa izin dengan cara mengembalikan. Tapi nek mengembalikan piye? Membacakan, ya Allah alam, mungkin caranya adalah dengan bersedekah senilai dengan harga program itu untuk orang yang memiliki. Kalau dia muslim, kalau dia kafir, ya beli aja, beli software asli itu sebagai bentuk pertanggungjawaban antum telah menggunakan software bajakan. Karena orang kafir itu juga terlindungi hartanya selagi dia bukan kafir harbi. Selama dia masih masuk kategori zimmi atau muahad atau musta'man, maka dia termasuk maksumud dami wal mal, terlindung atau terjaga harta dan nyawanya, nggak boleh dilanggar. Kalau skripsi itu yang ngerjain orang lain pakai software asli, itu malah ndak sah. Nah, yang ngerjain orang lain walaupun softwarenya asli semua, ya, komputernya pun bukan rakitan, komputer yang branded, ya, tapi yang garap orang lain diakui punya dia, ini nggak sah. Ijazah yang keluar itu ijazah aspal. Kalau buat ngelamar kerja, dapat kerjaan berujung berimbas kepada gajinya, nggak halal, ya, karena gaji didapatkan setelah dia diterima sebagai karyawan atau pegawai, dan dia diterima sebagai pegawai karena dia memiliki ijazah. Kalau ini tidak menjadi milik dia, pekerjaan juga bukan milik dia, gaji juga bukan milik dia, nyambung terus, bahaya. Bagaimana hukumnya skripsi yang dikerjakan dengan software bajakan? Ya, praktek bajaknya itu keliru. Hukum skripsinya, ya kalau skripsi itu hasil karya antum, bukan plagiat, ya, sesuai dengan metodologi ilmiah, dan itu akhirnya diterima di ACC, ya sah-sah saja. Tapi tidak berarti kemudian gara-gara softwarenya bajakan kemudian skripsinya
tidak sah, nggak harus seperti itu. Tapi kalau itu hasil jeripaya cuma dia itu pakai software bacakan, ya dia tinggal minta ampun aja kepada Allah, kemudian segera dihentikan. Kalau sudah terlanjur, ya kita lihat yang punya siapa. Kalau yang punya Muslim, sedekahlah Anda untuk orang tersebut. Ketika kita melihat ada seorang yang salih, orang yang bertakwa misalnya, kemudian kita datang untuk meminta agar beliau mendoakan kepada Allah demi kebaikan dirinya. Ini masuk kepada pembahasan lain, yaitu tawassul, bukan tabarruk, namun ini diperbolehkan dengan catatan orang tersebut benar-benar salih dalam pandangan kacamata agama Islam dan orang tersebut mampu untuk melakukannya. Bukan orang yang sudah meninggal dunia, berada di alam kubur, kemudian kita menganggap bahwa mereka itu masih bisa mendengar seperti kita mendengar di dunia ini, masih bisa melihat, mengetahui seperti kita yang ada di dunia ini. Bukan demikian. Ya, kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang para wali-wali Allah di dalam alam barzakh tidak sama hakikatnya dengan kehidupan yang dijalankan oleh kita selama kita masih hidup di dunia. Karena ini adalah alam dunia, sementara yang dikubur adalah alam barzakh. Wallahu ta'ala. Membaca Al-Quran di masjid dengan pengeras suara, apakah tidak mengganggu tetangga masjid? Ya boleh jadi. Oleh karenanya tidak kami dapatkan, tidak dari para sahabat Nabi SAW, tidak pula dari para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, generasi saleh terdahulu umat ini, yang mencontohkan kita untuk mengangkat suara saat membaca Al-Quran dari masjid dengan tujuan-tujuan tertentu. Kalau mengangkat suaranya adalah saat salat, ya, seorang imam salat, kemudian suaranya dikeraskan supaya sampai kepada seluruh jamaah, ini lain. Tapi kalau kemudian menyengaja mengaji, membaca Al-Quran, kemudian mengangkat suaranya, yang pertama, Allahu a'lam, itu tidak dituntunkan, tidak dalam contoh Nabi SAW, tidak pula oleh para sahabat dan tabi'in. Yang kedua, boleh jadi kita justru mengganggu tetangga masjid. Wallahu a'lam bissawab. Jika kita berkumpul atau bersahabat dengan orang alim, orang yang bertakwa, orang salih, apakah bisa disebut kita bertabarruk dengan mereka? Bukan. Berkumpul, bersahabat tidak sama dengan tabarruk. Berkumpul dan bersahabat berharap agar ada dampak kesalihan, dampak kebaikan yang kita dapatkan dari pertemanan dan persahabatan itu. Sementara bertabarruk adalah mengharapkan keberkahan dari sisi hal-hal yang melekat pada dirinya. Merasa orang ini saleh, kalau sudah menyentuhnya, alhamdulillah, masya Allah, saya baru saja menyentuh tangannya. Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan tabarruk pada pembahasan kita tadi. Al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala ma adahum afdalu min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala ma adahum. Rawahu Tirmidzi. Orang beriman yang baik imannya dan mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya lebih mulia ketimbang orang yang baik imannya yang nggak mau bergaul. Tuh, Nabi yang ngomongnya, saya cuma nyampein doang nih. Jadi kalau ada orang ngerti agama nggak mau bergaul, aneh. Terus agamamu buat siapa? Al-ilmu bila amali kasajari bila tamam. Ilmumu tak bermanfaat seperti pohon berbuah yang tak berbuah. Kenapa? Karena tak ada bias. Seorang guru tak mau mengajar, tak ada bias. Seorang mubalik tak mau menyampaikan, tak ada bias. Karena bicara agama, kita bicara hukum, bukan bicara bisnis. Kalau bicara doa, kata Rasul kan, la ta'tazu fid du'a, fa innahu la yahliku 'ani du'a ahadun. Di dalam kitab Mustadrak Al-Hakim hadis. La ta'tazu fid du'a, ta'tazu, jangan kalian lemah dalam doa. Karena tak ada orang yang musnah karena doa. Ini doa aja nggak semangat, gimana kerja? Orang yang berilmu tahu, innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Karena kalau bicara takdir telah tercatat dan tertulis 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Udah. Dia berhusnuzon.
Yakin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakin, tidak mungkin Allah takdirkan manusia dengan takdir yang dia tidak sanggup untuk memikulnya. Tidak mungkin. Ini kita nih masih banyak yang merasa sudah beribadah, efeknya dibuat-buat. Kesannya kalau dulu waktu belum sholat bener, belum ngaji, itu kalau ketemu sama orang seru. Bro, apa kabar? Masya Allah, seneng ya? Seneng. Ngaji 2 bulan berubah. Temennya ngomong, kenapa? Mendingan dia yang dulu, baik. Waktu belum ngaji, lu udah ngaji enak banget. Begitu kan? Kita yang merubah diri kita, ini kita lupa ibadah memiliki karakter buat orang yang melakukannya. Agama bikin orang jadi penghuni surga. Penghuni surga itu punya ciri qaribin, hayyin, sahlin. 3 karakter penghuni surga: qaribin, hayyin, sahlin. Apa qarib? Gampang akrab. Bolehkah jika membaca Al-Quran di dalam kamar dengan suami, kami membaca masing-masing dan tidak saling menyimak bareng? Bang maca dewe-dewe kok kados tiyang iktikaf, kados tiyang wonten masjid niku maos piyambak-piyambak. Nggih tidak saling menyimak, dipun keparengaken. Sing mboten pareng niku nek enten wong maca Quran, awake dhewe krungu ning mboten nyemak, lha niku dosa. Allah Subhanahu wa taala dawuh wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Menawa Al-Qur'an diwaca kowe menengok rungokno semakan kanthi becik. Nah niku kita mboten maca, nek awake dhewe maca nggih awake dhewe maca piyambak ngoten niku. Lan kula ngaturaken pepeling ugi wonten kalau dangan dalu niki kagem kula piyambak sumrambah kagem jamaah sedaya wonten pitakenan. Nek sak omah niku nyetel murotal umpamipun. Niki kan kathah murotal nggih, saya lewat HP utawi lewat box murotal utawi speaker sanesipun. Ning niku mboten do ngrungokke, niku dosa napa mboten? Para ulama paring fatwa nek babar blas mboten enten sing ngrungokke niku wong sak omah dosa kabeh. Nggih. Wong sak omah dosa kabeh. Ning nek pun wonten setunggal kalih sing ngrungokke midhangetaken nyemak kanthi sae, niku insyaallah pun mboten dosa.